Salam IKN TV. Selamat sore semua teman-teman subscriber semua yang ada di sana. Jangan lupa pantau terus informasi kreatif terkini yang banyak informasi khususnya di Kalimantan Barat. Oke, teman-teman subscriber semua, di samping saya ada bintang tamu yang sangat cantik, yang sangat luar biasa, masih muda pokoknya. Itu masih status ya kuliah ya. Kuliah. Oke, perkenalan dulu, silakan. Oke, boleh. Sebelumnya selamat sore Sobat IKN TV gitu ya. Perkenalkan, nama aku gitu ya, Nindiani, dan asalnya dari Sintang dan saat ini masih kuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di Pontianak. Oke, teman-teman, ini mahasiswa yang sangat cantik nih. Boleh teman-teman kalau pengen tahu statusnya, chat aja. Boleh, chat aja. Oke, teman-teman subscriber, ya karena kita bincang-bincang sedikit ya terkait pengalaman beliau selama kuliah ya, khususnya karena beliau dari Sintang gitu kan, sangat jauh ya, menuju ke Pontianak untuk kuliah, untuk mencari jati dirinya lebih baik masa depannya. Betul. Oke, Kak, saya ingin nanya-nanya sedikit nih ya terkait Kakak. Pengalaman apa ya? Pertama pengalaman dulu ya di Pontianak ini selama Kakak berapa tahun gitu kuliah di Pontianak. Silakan. Oke. Bicara terkait pengalaman gitu ya selama kuliah di Pontianak, tentunya banyak sekali gitu ya. Karena kalau kita di Sintang itu kan bukan termasuk kota yang besar gitu ya. Iya, betul. Maksudnya ya lumayan lengkap gitu kan, tapi tidak sebesar di Pontianak gitu karena ibu kota juga gitu kan. Dan memang yang paling perubahan yang saya rasakan gitu ya pada saat saya pertama kali datang di Pontianak itu cara orang-orang naik motornya. Itu yang benar-benar buat ada aneh gitu. Gini, kalau di Sintang itu sangat dilarang orang naik motor tuh nyalip dari sebelah kiri. Nah, itu tuh nggak ada. Kalau orang naik motor ya nyalipnya dari sebelah kanan gitu. Dan di sini rupanya banyak gitu kan, orang sering motor mau kanan kiri sama aja gitu. Dan itu sih yang pertama kali buat kayak wah, kayaknya nggak berani sini bawa motor ke sini gitu. Tapi sekarang bawa motor ya? Bawa motor, berarti karena bisa lewat di samping ya? Bisa. Tapi justru harus wanti-wanti gitu. Kadang malah kalau kita di Sintang karena udah terbiasa gitu kan, di sini salib kiri gitu, di sana ya harus hati-hati gitu. Oke, berarti di Sintang sangat dilarang berarti ya? Memang ada undang-undangnya gimana tuh? Sebenarnya nggak ada sih, mungkin kebiasaan aja. Karena kan orang biasa justru ke tepi kiri gitu kan, naik motor. Kalau yang satu arah ya, kalau dua arah mungkin masih bisa salib kiri gitu. Kan ada lampu sen ya? Iya sih, tapi kita mau nyalip kan nggak hidupin lampu sen. Iya sih. Betul. Apa ya, dari kakak pengalaman di Pontianak itu selama berapa tahun di Pontianak Kak? Sekarang semester 7, berarti 3,5 tahun. Berarti kurang lebih lah ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun. Berarti udah beradaptasi penuh di kantor khususnya di Kota Pontianak. Gimana kalau menurut kakak pandangan Kota Pontianak? Kota Pontianak sebenarnya asik, nyaman banget gitu. Nyaman. Beda berarti dengan Sintang dong? Beda, karena mungkin kalau di Sintang ya bisa dibilang memang besar gitu ya. Banyak kecamatan-kecamatannya. Tapi kalau di kota Sintangnya sendiri itu ya kalau kita pergi ke sana sini tuh di situ-situ aja gitu, maksudnya kecuali kita ke kecamatan-kecamatan ya itu jauh gitu. Tapi kalau di Pontianak sendiri kalau kemana-mana tuh jauh gitu, luas gitu kayaknya. Jadi tuh bisa lebih banyak mengetahui sih daerah-daerah di sini gitu. Oke. Berarti kalau dari segi kakak pengalaman di Pontianak ini kan sangat luar biasa, dari lihat orang pakai motor dan sebagainya gitu kan. Dan kok bisa kuliah di Pontianak Kak? Memang di Sintang memang nggak ada kampus ya, atau gimana? Kalau bicara tentang kampus banyak di kampus ada. Kok bisa kesini gitu? Gimana? Awalnya memang karena sebenarnya tuh nggak boleh untuk
karena memang dari kecil SD, TK, SMP itu sama orang tua gitu kan. Di rumah SD, MTS, MAN gitu ya, di rumah aja. Terus kebetulan kalau di MAN itu biasanya ada tes SPAN PTKIN. Tes untuk masuk ke perguruan tinggi gitu. Jadi waktu itu lulus seleksi gitu kan dari kampus SPAN sama SNPTN. Nah itu kalau yang SNPTN itu nggak lulus karena kebetulan saya jurusannya itu agama. Agama. Jadi kalau di MAN Sintang itu ada IPA, IPS dan juga agama. Berarti kakak IPS-nya? Agamanya. Agama, jurusan agamanya. Iya, berarti beda ya? Beda, gitu. Jadi ada 3 jurusan kalau di sana. Nah, karena memang jurusannya agama, waktu itu SN-nya itu pilih ke Untan, jurusan komunikasi juga. Tapi nggak lulus. Kenapa nggak bisa nggak lulus itu? Nggak tahu juga ya, mungkin dari faktor jurusan juga mempengaruhi mungkin karena juga agama. Tapi kalau teman-teman yang IPS sama IPA itu adalah gitu beberapa yang lulus di sana. Gitu, dan kemudian ada tes SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini kan lebih ke sekolah tinggi agama gitu ya, dan kebetulan memang jurusannya agama gitu. Coba deh pikir-pikir sebenarnya nggak diizinin gitu kan, tapi coba-coba aja gitu kan. Saya udah lulus dari sekolah tapi nggak dicoba gitu kan. Kalau SPAN itu kan kita nggak perlu tes, nggak perlu bayar pendaftaran dan yang lain gitu kan. Coba-coba aja. Waktu itu saya pilihnya jurusan manajemen dakwah dan juga komunikasi dan penyiaran Islam. Berarti yang terpilih? Yang terpilih komunikasi sekarang. Komunikasi. Kenapa sebenarnya pilih itu? Gimana ya? Karena baca-baca gitu ya, baca-baca karena juga saya orangnya cukup suka berbicara gitu. Berarti dari public speaking ya? Terus juga waktu SMA suka ikut tausiah gitu kan. Jadi berpikir kayaknya manajemen dakwah ini pas. Gitu. Mikirnya gitu ya, waktu itu manajemen dakwah tuh dakwah gitu ya. Terus pilih deh itu lulus gitu kan. Lulus ya komunikasi dan penyiaran Islam karena pilihan pertama komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi luluslah di situ. Kemudian bilang sama orang tua gitu kan. Lulus. Bilang sama orang tua ya awalnya nggak diizinin, emang nggak diizinin gitu kan. Jadi kan ada batas biaya pendaftaran gitu kan, misalnya berapa sebulan gitu kan. Tetap nggak diizinin dan lain-lain, sampai pada akhirnya kawan-kawan tuh datang ke rumah lebaran, kalau nggak salah lebaran, nanya lah gitu kan orang tua kuliah di mana, di IAIN, dan semuanya memang rata-rata ke sana gitu kan, karena memang lulus SPAN. Kapan lagi gitu kan, maksudnya kuliah tanpa tes tuh lumayan gitu, nggak perlu capek-capek bolak-balik untuk tes gitu kan, seleksi. Nah mungkin dari situ tergerak lah gitu ya mungkin ya hati orang tua. Kalau untuk mama sendiri memang sampai saat ini pun pada saat mau daftar gitu ya, mau berangkat tuh berat hati gitu, karena memang juga saya anak perempuan satu-satunya juga gitu kan. Memang selama ini kesana sini sama mama gitu kan. Mungkin hal itulah yang membuat beliau berat melepaskan gitu. Karena merantau kan di kota orang, jauh juga. Berarti di sini nggak punya keluarga? Keluarga ada sebenarnya, tapi bukan yang dekat banget gitu, kayak sepupu-sepupu jauh kayak gitu. Nah pada saat itu bapak tuh sendiri merestui gitu, maksudnya dalam artian biarlah gitu ya, biarlah sekolah jauh, yang penting kalau di Pontianak tuh istilahnya orang tua kalau mau jenguk masih bisa satu malam deh gitu ya, naik bis gitu dari Sintang ke Pontianak, intinya jangan sampai keluar lah gitu. Kalau Jawa kan lumayan gitu kan kalau mau jenguk, kalau kita mau pulang gitu. Dan maka dari situ senang diizinin dan lain-lain, sampai pada akhirnya orang tua juga nganter gitu, nganter ke Pontianak. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang tua juga masih rutin, kadang menjenguk setahun 2 kali 3 kali gitu. Ke Pontianak? Jenguk kesini kadang liburan gitu. Liburan juga ya, sambil jalan-jalan dengan orang tua gitu kan. Betul. Menikmati suasana kota Pontianak. Betul. Ini Pak Buruncing. Oke. Tadi kan kakak tuh apa ya, kalau di sekolahnya itu ngambil agama gitu kan.
sering dakwah juga. Memang di pas SMA itu memang turun lapangan ke dakwah atau tausiah atau gimana gitu, ke masjid-masjid atau ke golongan muslimatan ibu gitu. Pernah gitu kan? Karena terus mana Pak? Tapi kalau misalnya kayak majelis-majelis gitu kan, nggak pernah. Oh, belum. Karena gini, dulu waktu saya kecil sampai SMP itu tinggalnya di daerah lain gitu. Jadi yang kawan-kawan di situ udah waktunya gabung gitu kan, mungkin ke remaja masjid dan yang lain, pindah nih gitu. Pindah daerah, dan di situ tuh juga kalau kita SMA gitu ya, dan daerah saya yang sekarang ini di Durian, orang-orangnya tuh termasuk orang yang kayak pekerja semua gitu. Maksudnya bukan yang sama-sama ngumpul antar tetangga gitu. Jadi memang sibuk masing-masing gitu. Jadi memang untuk anak-anak mudanya mungkin kurang, kecuali ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu banyak gitu. Nah mungkin kalau terjun ke dunia tausiah gitu-gitu, sebenarnya bukan ke masjid-masjid gitu, tapi lebih ke perlombaan. Oh, lomba pidato gitu ya. MTQ gitu. Berarti pernah ikut berarti dong di lomba pidato kayak MTQ gitu. Di setelah SMA lah gitu. SMA ya. Pernah dapat berarti? Alhamdulillah. Juara berapa kan? Juara pertama, kedua. Berarti prestasinya ada bro. Aduh. Dulu sih awalnya karena kalau di iman kita itu ada muhadharah ya, tau kan? Oh, nggak ada loh ya. Sering kalau di pondok-pondok pesantren itu memang di pondok pasti ada gitu. Nah, biasanya di situ awal-awalnya ngisi gitu kan. Terus barulah diajak guru-guru, ikut ini deh, coba gitu. Dicoba sih sebenarnya apa aja lomba-lomba. Dari qasidah gitu-gitu. Berarti suara kakak bagus nih. Enggak, main remaja aja. Oke. Pengalaman udah ya teman-teman subscriber semuanya, sampai ke Pontianak ya, ngambil jurusan penyiaran gitu kan, komunikasi atau disingkat KPI ya. Nah, disingkat KPI gitu. Selama itu kakak kuliah, apa sih rintangan kakak gitu? Pernah nggak sempat pengen berhenti? Kalau dibilang sempat berhenti, alhamdulillah enggak. Karena memang saya itu termasuk orang yang takut gitu kalau misalnya nggak berangkat kuliah. Sebenarnya ada kadang rasa kayak adalah nanti, tapi tuh mikir kesempatan aku gitu ya, bisa berangkat ke Pontianak, bisa kuliah di situ tuh kan impian aku sendiri, maksudnya keinginan sendiri gitu. Kayak rugi aja kita menyanyiakan waktu untuk untuk berpikir berhenti dan lain-lain gitu. Mungkin kadang ada sih sesekali malas aja gitu kan ngerjain tugas, pasti sih gitu ya. Pasti rata-rata mahasiswa. Tapi dari situ kalau udah hamin 1 jam gitu, hamin 2 jam, bisa aja sebenarnya tugas itu selesai gitu. Tapi kitanya sendiri. Kitanya sendiri aja yang malas gitu. Kalau untuk masalah berhenti atau lain-lain itu belum sih ya. Belum ada kepikiran. Semoga jangan ya. Amin. Amin. Itu sangat luar biasa kalau nggak berhenti di tengah jalan bro ya. Karena itu kebanggaan orang tua juga gitu kan. Karena mengangkat derajat orang tua. Oh, anak saya udah selesai nih gitu kan. Betul. Itu sangat penting karena itu ya untuk perubahan dalam dirinya sendiri gitu kan. Ya berproses di situ. Betul. Tadi kakak menyebutkan ikut tausiah pidato gitu kan. Pernah nggak sempat kakak diutus antara provinsi atau antara kalbar atau gimana? Pernah? Kalau untuk yang tausiah sendiri itu kan saya kurang tahu, tapi kalau untuk di daerah saya sepertinya kurang informasi untuk ke daerah-daerah. Mungkin kalau kayak di RRI gitu ya biasanya RRI, tapi kalau RRI itu kan biasanya juara 1 aja yang diutus, dan itu pun dari Pontianak gitu, bukan dari Sintang. Kalau dari Sintang itu nggak ada. Jadi walaupun kita juara di sana nggak dibawa ke provinsi atau lain-lain. Tapi kalau sampai kabupaten dan provinsi itu saya malah ikutnya lomba syarhil Quran MTQ. Oh, MTQ. Iya, MTQ di Sintang. Jadi yang pertama kali saya ikut 2017 itu pertama kali ikut MTQ yang benar-benar wah ternyata seramai ini, karena memang waktu itu di Sintang baru pertama kali itu lagi rame gitu. Sebelum-sebelumnya memang
nggak pernah dengar ada MTQ gitu. Dan waktu itu kebetulan juga mungkin karena bupatinya baru dan lain sebagainya, ada program-program baru mungkin ya, jadi program baru kan, program baru, jadi memang semua dari sekolah-sekolah itu digalakan untuk mengikuti itu. Iya, betul. Gitu. Nah, dapatlah juara 2 saat itu, juara 2 dan lumayan bersyukur karena maksudnya pertama kali gitu ya ikut, dan juga dapat juara 2 yang sebenarnya di luar ekspektasi lah gitu. Terus selanjutnya tahun depan ikut lagi 2018. Oh, ikut lagi barulah menang juara 1. Gitu. Jadi kita udah punya pandangan kan, kita udah lihat oh lawan-lawan kita seperti ini gitu, kelemahan kita di sini, jadi coba lagi dan alhamdulillah baru setelah itu lanjut ke provinsi gitu. Terus belajar ya, dilatih terus ya, karena kakek ini padahal punya basic lah, basic pidato ya, tausiah kemana-mana gitu kan, otomatis ustazah gitu kan. Saya canggung nih. Wah, enggak dong. Kok bisa lari KPI gitu, padahal cocok gitu mengambil jurusan manajemen dakwah gitu kan, otomatis ya kemana-mana dakwah, memberikan tausiah, kok bisa KPI gitu, nggak nyambung banget gitu kan. Itu juga bisa gitu kan. Karena ya udah ada kan gitu di pilihan kedua itu sebenarnya manajemen dakwah, cuma memang lulusnya di KPI. Sebenarnya kan saya belum tahu kalau ternyata pilihan pertama yang menjadi apa ya, kita terpilih gitu. Biasa kan pilihan pertama dulu, kalau pilihan pertama nggak lulus baru kita ke pilihan kedua gitu. Dan kenapa juga saya pilih pilih juga penyiaran Islam ini, karena memang waktu di SMA juga sering ikut-ikut kayak lomba-lomba di RRI gitu kan, kayak baca berita gitu-gitu, sering ikut, sering lihat juga. Jadi kayaknya seru deh penyiaran. Terus juga lihat-lihat pesertanya mahasiswanya juga lumayan ramai gitu di Fuad. Jadi ya udahlah coba-coba aja gitu sih sebenarnya. Dan saya baca-baca juga informasi bahwa memang kalau komunikasi ini kan luas gitu ya, luas, dan sebenarnya pengen kayak lebih ambil ke tafsir, dan karena kan kawan-kawan saya rata-rata kesana karena kelas agama gitu kan. Berarti sekawan kakak SMA ada yang ambil itu beberapa, karena memang mungkin dari agama harusnya terusin lagi nih. Iya, betul, sebenarnya seperti itu gitu kan. Sebenarnya seperti itu, cuma saya kayak mikir, aduh, udah agama gitu, mau ganti yang lain gitu. Karena kan tetap kalau IAIN itu kan Islam kan, jadi dimanapun tentu ada materinya, keislamannya ada gitu. Ya pertama ya Allah memberikan itu ya takdir. Takdir, gitu betul, kan. betul. Berarti otomatis ya harus dijalani gitu kan, ya harus dinikmati dan dicintai gitu kan. Untuk apa? Biar kita menambah wawasan kita, tidak cuma dari segi dakwah, dari segi komunikasi gimana, dapat juga gitu. Ilmunya bisa diterapkan juga lewat saya dakwah, kan bisa juga kan. Berhasilnya Islam KPI banget luar biasa untuk kakak ini, bisa mengaspirasi apa yang namanya itu anak-anak muda itu patut dicontoh lah mudah-mudahan. Karena semangatnya teman-teman gitu. Kakak semangat seperti ini apa mempunyai motivasi gimana gitu Kak? Motivasi apa yang kakak terapkan, kok bisa semangat dari Sintang ke Pontianak sampai enggak apa yang ada kepikiran mau berhenti kuliah gitu kan? Otomatis kan ada yang diterapkan gitu. Motivasi yang sangat kuat apa gitu? Yang paling kuat tentu membanggakan orang tua sih kalau saya pribadi. Dan terkait dengan memang perlombaan-perlombaan itu juga tidak stop di kuliah. Karena justru kalau di kuliah saya pernah nggak boleh pulang ke rumah gitu ya. Karena kalau kayak saya dulu kan udah K13 kurikulumnya. Itu udah pulang, masuk jam 7, pulang jam 3. Habis itu sambung lagi eskul atau latihan-latihan gitu kan. Sampai maghrib lah saya pulang ke rumah gitu. Itu udah nggak usah pulang, mau kuliah atau mau ikut organisasi gitu kan, kayak gitu. Sampai, dan saya merasa saya kan orangnya suka gitu, aktif gitu di dalam kayak organisasi gitu kan, eskul-eskul. Dan pada saat itu saya ngerasa kayak bukan agak terkekang, tapi apa yang saya inginkan tuh mungkin kurang gitu. Karena ya pertama mungkin juga anak perempuan gitu ya, ya pasti dimana-mana orang tuh memikirkan nggak enak dilihat tetangga gitu kan. Pulangnya maghrib terus setiap hari gitu. Nah sampai pada akhirnya saya kuliah di sini lumayan merasa bebas dalam artian saya ingin ikut organisasi ini itu
bisa gitu. Nah maka dari itu pun seperti MTQ sampai sekarang alhamdulillah masih juga lomba-lomba juga saat masih kuliah juga ikut gitu. Berarti nggak dilupakan lah, nggak berhenti itu. Terkait motivasi ya itu sih paling kuat motivasinya dari membanggakan orang tua aja. Orang tua ya semuanya kita harus kepada orang tua gitu kan, karena orang tua yang mendoakan kita buat sukses pun kita jangan lupa. Biasanya kan ada juga sukses pun dah dilihat orang tua yang sangat minim sekali, karena itu kasihan. semua pasti karena doa orang tua kita. Orang tua ya, sukses gitu kan gitu kan, karena berkat orang tua semua gitu. Karena mendoakan anaknya itu yang gitu kan, sehingga olah-olah anaknya itu sukses di situ karena pengennya sama-sama jadi pengen rumah besar, mobil kan pasti keinginan seperti itu gitu kan. Keinginannya seperti itu pasti itu kalau pengen orang tua enggak anaknya enggak mau susah banget. Betul. Gitu. Dan kuliah di Pontianak nih kakak kan kuliah udah lama ya, otomatis sekarang udah mempunyai skill gitu kan. Nah, di Pontianak ini gitu kan dia udah semester 7 gitu kan. Betul. Udah mau nyusun skripsi juga. Iya, nyusun proposal. Proposal. Pusing-pusingnya tuh. Ya, skill apa yang kakak punya sekarang nih? Udah pengalaman di Pontianak, banyak relasi otomatis kan? Apa? Sebenarnya lebih ke public speaking aja sih, komunikasinya gitu. Berarti diterapkan komunikasinya ya? Betul. Karena memang kalau untuk yang maksudnya dari kayak saya tausiah dan lain-lain itu kan juga memerlukan trik kita gitu dalam berkomunikasi. Bagaimana kita sih melihat penonton saat melihat kita gitu, apakah membosankan gitu kan. Terus juga bagaimana cara kita mengolah kata-kata kita gitu agar tidak menyinggung gitu kan, menyinggung orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Terus juga kemungkinan gitu ya kalau misalkan kita belajarnya di public speaking gitu kan, nggak semua orang sebenarnya berani gitu, nggak sebenarnya semua orang itu berani untuk berbicara di depan umum gitu. Nah maka dari itu public speaking gitu ya, komunikasi kita itu menurut saya nomor 1 gitu. Kalau kita udah bisa public speaking, kita mau dicoba di misalnya ini itu gitu kan, masuk aja gitu kalau menurut saya. Yang penting kita udah punya keberanian gitu kan, udah punya istilahnya kemampuan lah gitu terkait dengan public speaking. Public speaking ya, karena sangat dibutuhkan public speaking ya kan, gitu kan. Terus dari teknologi nggak teknologi seperti apa tuh contohnya? Ya kan sekarang tuh kalau perusahaan itu membutuhkan teknologi ya itu hebat dari segi Excelnya apa gitu. Mungkin sewajarnya aja sih kali ya, karena kalau saya di kampus juga pernah gitu menjabat sebagai sekretaris umum gitu-gitu, ya menyusun surat menyurat lah gitu. Oke. Berarti butuh belajar juga. Betul. Kakak public speaking nih yang ditekuni sekarang, bukan dakwah ya kan? Karena mungkin sekarang kalau dulu kita ikut lomba-lomba itu kan menghafal harus betul. Kalau kita lomba depan juri itu kan dicek ya, apa yang kita omong sama teksnya itu dicek. Mungkin sekarang udah nggak sempat gitu. Nggak sempat ya. Males kan rasanya. Karena public speaking sangat dibutuhkan Kak. Iya, betul. Apalagi jadi seperti apa tuh, kayak marketing perumahan, properti ya. Lobby-lobbynya gitu. Pernah kakak sempat magang gitu kan di perusahaan apa juga untuk melatih public speakingnya, pernah kan seperti itu? Kalau kemarin kebetulan PPL gitu ya, PPL dari kampus ya. Itu di RRI Sintang gitu. Sintang. Di Sintang kan? Jadi pulang lagi ke Sintang gitu, dan karena PPL di sana sesuai juga kan dengan konsentrasi broadcast, jadi ya di ruang lingkup itu aja sih penyiaran gitu. Paling di sana kayak buat drama-drama radio, iklan gitu-gitu aja sih tetap. Yang diajarkan sama siswa-siswa ya? Iya gitu. Setelah kakak menghadapi kayak apa namanya KKL ya? PPL ya? KKL juga udah. PPL tuh menghadapi anak-anak gitu kan, siswa-siswi yang di Sintang kan ya, atau gimana tuh di RRI? Di RRI radio ya. Ya kan langsung praktek nih ngomong gitu kan, masa nggak ada gemetaran atau apa gimana?
Sebenarnya dibilang gemeteran lebih ke deg-degan sih, lebih ke deg-degan kayak wah mau belajar di tempat baru gitu kan. Karena memang sebelumnya udah biasa gitu kan ke situ, dan juga lumayan ada beberapa orang yang kenal. Jadi kalau untuk gemetar itu mungkin kurang, tapi lebih ke wah apa nih yang harus kita lakukan gitu, karena yang namanya PPL itu kan membawa nama kampus kita gitu kan, membawa nama kampus kita ke instansi-instansi gitu di luar. Jadi kita harus menunjukkan lah yang terbaik gitu. Dan kalau saya lihat juga di lapangan sana sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan di perkuliahan. Gitu. Ya. Karena kalau saya sendiri di broadcast itu kan ada prakteknya itu siaran juga gitu kan. Ada siarannya juga di kampus. Ya di kampus kan namanya Radio Prokom. Nah kurang lebih juga di RRI Sintang kayak gitu gitu kan. Kayak itu pakai teks atau gimana gitu Kak? Gitu kan? Enggak boleh pakai teks. Langsung kita praktekkan gitu ya? Mungkin kalau misalnya berita kali ya. Kalau berita itu kan memang harus baca kayak dari monitor gitu. Tapi kalau untuk teks tertulis itu enggak ada sih. Paling dari monitor aja. Langsung gitu. Oke. Kak, terakhir nih. Kedepannya untuk kakak ya dengan teman-teman ya orang tua juga kan. Setelah perkuliahan itu kan kita pasti bingung. Betul. Mau kemana ya? Nikah, gimana gitu kan? Pasti prinsipnya seperti itu gitu kan. Bingung udah terlalu lulus itu kan. Kedepannya kakak itu pengennya mau lanjut atau tidak seperti itu, untuk lanjutkan studinya S2 gimana itu gimana, dan harapan orang tua juga gimana? Kalau untuk orang tua sendiri sebenarnya mengharapkan bisa lanjut ke S2 kan. Orang tua tuh berpikirnya gini, yang S1 aja banyak yang nganggur gitu, apalagi di daerah saya gitu. Kayak yang banyak sekali yang nganggur gitu. Ya itu mungkin bukan salah dari lingkungannya, tapi emang dari pribadinya sendiri kali ya. Masing-masing orang kan berbeda juga, mungkin kurang relasi dan lain-lain. Jadi orang tua saya berpikir seperti itu, kalau kita sudah S2 mungkin peluang pekerjaannya lebih banyak, lebih luas. Nah makanya pasti dipakai jadi dosen. Iya, dan mungkin bisa balik lagi ke kampus kita gitu ya biasanya. Nah berpikiran seperti itu, makanya disuruhlah lanjut S2 gitu. Tapi kalau saya sendiri sih belum ya. Belum. Kenapa? Mungkin mau kerja dulu gitu ya, kerja terus S2-nya tuh lanjut pakai ya usaha kita sendiri gitu, dari penghasilan kita sendiri. Kalau misalnya kita langsung lanjut ke S2, takutnya kita belum punya pekerjaan, merepotkan orang tua lagi gitu sih kalau yang saya takutkan. Jadi kerja dulu, kalau udah ada rezeki baru lanjut S2 gitu kan, bisa sambil-sambilan. Iya, sambil S2 sambil kerja pun bisa gitu kan. Betul. Jadi lah untuk beli apa lumayan gitu kita lah kan, untuk kebutuhan perkuliahan. Iya, setidaknya biaya kita yang tanggung gitu kan. Kalau kita bergantung orang tua terus kan nggak mungkin. Sampai kapan? Kuliah aja udah lama gitu. Berarti kita kembali kecil lagi dong. Iya, betul. Harus ada perubahan. Betul. Oke lah teman-teman, yaitu sedikit bincang-bincang terkait dengan pengalaman kakak ya dengan mahasiswa yang Pontianak, asalnya dari Sintang ya. Sangat luar biasa pokoknya, semangatnya juga luar biasa. Pertamanya dia agama-agama kan, tapi ngambil jurusan KPI gitu kan, komunikasi penyiaran Islam, dan untuk menambah wawasan di situ gitu kan. Betul. Makanya teman-teman semuanya harus semangat dong gitu kan. Jangan lupa ada kata-katanya, good di proses, main di proses gitu kan. Ada kata-kata seperti itu ya, kita harus berusaha dan berencana untuk perubahan dalam diri kita. Betul. Oke, jangan lupa teman-teman ya, ini informasi kreatif terkini terkait bincang-bincang hangat ya. Jangan lupa di subscribe, comment, and share ya. Salam IKN TV.